Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah, NIM 18060419, kelas A4 PGSD 2018, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya telah melakukan analisis SWOT terhadap sebuah bimbel, yakni bimbel Primagama. Lembaga Bimbingan Belajar Primagama adalah sebuah lembaga atau suatu usaha yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya di luar jam pelajaran sekolah formal. Bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan prestasi akademik di sekolah, membantu siswa yang ingin meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya sesuai dengan keinginannya. Lembaga bimbingan belajar yang didirikan oleh Purdi E. Chandra yang waktu itu lebih dikenal dengan Lembaga Bimbingan Tes Primagama. Pada tanggal 10 Maret 1982. Pada saat ini Primagama mempunyai 126 outlet. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Yang pertama yaitu visi. Visi Bimbel Primagama yang pertama menjadi lembaga pendidikan khusus berstandar pendidikan nasional, disiplin, bermutu, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dengan lulusan yang mampu bersaing global dan mandiri. Yang kedua ada misi. Misi menyelenggarakan program pendidikan kursus bahasa Inggris dan bimbingan belajar yang profesional dan kompetitif agar peserta didik menguasai keterampilan berbahasa Inggris, mampu bersaing dan mandiri di era globalisasi dan era komunikasi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyediakan tempat kursus bahasa Inggris berstandar pendidikan nasional. Yang kedua, melahirkan tenaga terdidik dan atau terlatih dengan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang bahasa Inggris yang didukung wawasan yang memadai. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang mudah dan menyenangkan serta memenuhi kebutuhan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang keempat, mengadakan pengembangan organisasi dan sekaligus merancang sistem kerjanya secara efektif dan efisien. Yang kelima, menciptakan rasa ketenangan bekerja melalui sistem imbal jasa yang memadai dan sistem pengembangan karir yang jelas. Nah, adapun sasarannya, yang pertama, sasaran usaha ini adalah para siswa sekolah menengah atas atau SMA. Nah, yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP. Yang ketiga, siswa kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar atau SD. Jadwal bimbingan belajar tentunya berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan dan kelasnya. Jadwal bimbingan belajar untuk setiap jenjangnya yaitu 3 kali dalam seminggu. Yang pertama yaitu kekuatan. Nah, adapun kekuatannya yang pertama, pengajar yang berkualitas. Dari Bimbel Primagama ini terdapat guru-guru yang mengajar di sekolah favorit sehingga jam pengajarnya yang banyak tidak diragukan kualitasnya dan rata-rata lulusan dari universitas-universitas terkemuka. Yang kedua, metode belajar yang menarik dan mudah dipahami. Materi yang disampaikan melalui media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswanya tentunya. Yang ketiga, biaya yang cukup terjangkau. Biaya Primagama bisa dibilang murah dari bimbingan belajar pesaing lainnya. Pembayaran biaya bimbingan yang fleksibel juga memudahkan para siswa, memberikan potongan atau diskon bagi siswa yang lanjut ke program berikutnya. Nah, selanjutnya, program yang dibuat sesuai dengan kurikulum siswa. Kurikulum yang harus bergerak dinamis membuat siswa harus menyesuaikan keadaan dengan tektor A yang diharapkan bisa membantu siswa mengaplikasikan
kurikulum yang terbaru yaitu siswa dituntut aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kelemahan. Nah, di sini tentang kelemahan. Yang pertama, program hampir sama dengan pesaing. Nah, program belajar yang disediakan hampir sama dengan bimbingan belajar pesaing, sehingga ada beberapa pihak yang membanding-bandingkan. Selanjutnya, kurangnya promosi. Tidak dianggarkannya biaya untuk promosi. Promosi hanya dilakukan lewat siswa dengan menitipkan voucher atau brosur agar disebar ke teman-temannya. Selanjutnya, jadwal bimbingan belajar. Perbedaan asal sekolah membuat beberapa siswa tidak dapat mengikuti bimbingan belajar sehingga harus membuat jadwal ekstra untuk mengganti jam bimbingan belajar untuk menyesuaikan materi dengan yang lainnya. Selanjutnya, kuota yang tidak terlalu banyak. Nah, jumlah siswa yang dapat mengikuti bimbingan hanya terbatas pada kuota yang ada, yaitu hanya 2 kelas atau sekitar 50 orang tiap jenjang kelasnya. Yang ketiga adalah peluang. Selanjutnya ada peluang. Peluangnya yang pertama, letaknya yang strategis dengan sekolah-sekolah favorit. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan siswa. Misalnya siswa yang bersiap-siap menghadapi ujian nasional dengan menambah jam pelajaran atau jam belajarnya. Yang keempat, ada ancaman. Nah, ancamannya yang pertama, banyaknya bimbingan belajar dari pesaing yang bergerak di bidang yang sama, seperti lembaga bimbingan belajar yang telah memiliki franchise, misalnya Primagama dan Ganesha Operation, menjadi pesaing yang cukup sulit untuk disaingi karena sering mengadakan acara seperti tryout dengan hadiah bisa mengikuti bimbingan belajar selama beberapa waktu. Nah, yang kedua, banyaknya sekolah yang mengadakan bimbingan belajar sendiri. Banyaknya sekolah-sekolah yang mengadakan bimbingan belajar sendiri setelah jam pelajaran telah usai. Sekian pemaparan hasil analisis SWOT tentang bimbel Primagama. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.